Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dalam rangkaian pembahasan yang cukup panjang tetapi pastinya menarik dan luar biasa, kita masih dalam tema pengakuan iman rasuli. Dan saat ini kita sampai kepada kalimat yang mengatakan, "Aku percaya kepada Roh Kudus." Nah, kita akan membahas Roh Kudus pada episode ini. Siapakah Roh Kudus? Seperti apakah Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita? Untuk itu terus tetap setia bersama dengan kami dalam program ini karena hambanya Pendeta Ezra Soru sudah siap untuk memberkati Anda sekalian. Kalau ada pertanyaan, pendapat, dan saran, segera tuliskan dan sampaikan di nomor SMS yang kami tayangkan di layar kaca Anda, dan kami akan balas ya semaksimal mungkin apa yang Anda sampaikan kepada kami tentunya. Tidak menanti terlalu lama karena hambanya sudah siap dan saya percaya Anda pun siap, dan mari kita segera menyimak apa yang disampaikan. Salam sejahtera buat saudara pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bahwa hari ini kami bisa menjumpai Anda di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program ini adalah program yang dirancang untuk memberikan pelajaran dasar iman Kristen bagi kita, meletakkan fondasi iman kita dengan benar. Dan program kali ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena kita sedang ada pada masa COVID-19 ini, di mana kita semua harus stay at home, maka dalam produksi kali ini kami juga melibatkan beberapa pemirsa dari Pijar TV yang setia dari beberapa daerah di Indonesia yang mengikuti program ini secara online melalui aplikasi Zoom. Terima kasih untuk saudara-saudara dari berbagai tempat yang sudah bersedia mengikuti program ini. Dan kalau sampai hari ini Pijar TV bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang, itu karena dukungan saudara-saudara, dukungan doa, dukungan dana dari saudara-saudara yang membuat Pijar TV bisa tetap mengudara. Dan untuk kelanjutan program-program yang bagus ini, kami juga terus berharap dukungan dari saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingin mengambil bagian bersama di dalam pelayanan Pijar TV, saudara dapat mendukung juga dalam doa dan dalam dana. Di layar kaca Anda ada nomor rekening di mana Anda boleh mengirimkan donasi Anda, dan setiap rupiah yang Anda berikan sebesar apapun pasti akan sangat berguna dan akan dipakai dalam tanggung jawab kepada Tuhan untuk membuat atau memproduksi konten-konten yang jelas akan memberkati banyak orang, bukan hanya saudara, tapi jadi berkat juga bagi banyak orang di Indonesia, bahkan lebih luas lagi. Nah, baik saudara-saudara, kita ada dalam pembahasan tentang pengakuan iman rasuli.
Dan dalam episode-episode sebelumnya kita sudah bahas banyak hal menyangkut Allah Bapa, menyangkut Yesus Kristus, mulai dari inkarnasinya sampai pada kedatangannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka pada episode kali ini kita beralih kepada pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang muncul di dalam kalimat pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka memang di dalam dunia teologi ini mempunyai kelasnya sendiri, doktrinnya sendiri. Namanya pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus. Dan kalau orang belajar di sekolah teologi, ya dia bisa belajar 1 semester misalnya, atau bahkan 2 semester untuk membahas tentang doktrin Roh Kudus. Karena ada banyak hal tentang Roh Kudus yang perlu dipelajari. Orang bisa bicara tentang segala macam konsep-konsep di seputar Roh Kudus. Misalnya bahasa roh, dimeteraikan dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, juga dosa-dosa terhadap Roh Kudus, siapa Roh Kudus, apa saja pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Lama seperti apa, di Perjanjian Baru seperti apa, pekerjaan Roh Kudus dalam penciptaan seperti apa, dalam inkarnasi seperti apa, dalam orang percaya seperti apa, dalam orang tidak percaya seperti apa. Nah, ini terlalu luas. Nah, memang ini bukan kelas pneumatologi, tapi saya hanya akan membahas, karena itu saya hanya akan membahas apa-apa yang saya anggap penting bagi kita di balik kata-kata aku percaya kepada Roh Kudus. Di bagian awal waktu kita bahas tentang Allah, saya sudah menyatakan bahwa orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karenanya Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah 3 pribadi di dalam kealahan, dalam satu hakikat Allah, di mana Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan karenanya Roh Kudus juga tentunya adalah Allah sendiri. Nah, tapi sebelum membahas tentang kealahan Roh Kudus, saya ingin membahas satu hal terlebih dahulu, yaitu soal kepribadian Roh Kudus. Maksudnya adalah bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pribadi? Atau apa yang dimaksudkan dengan kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah pribadi, itu seperti apa? Seringkali kita mengatakan saya secara pribadi memohon maaf atas kesalahan saya. Saya secara pribadi. Apa maksudnya pribadi? Nah, sesuatu disebut pribadi kalau dia punya pikiran, bisa mikir, dia punya perasaan, bisa ngerasa, dia punya kehendak, dia bisa ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu, suka ini, suka itu, pikir begini, pikir begitu, rasa begini, rasa begitu. Nah, itu disebut sebagai pribadi. Satu tambah satu berapa? Berapa? 2. Ini bisa mikir dia nih. Ya, berarti punya pikiran nih. Ya. Pernah sedih? Pernah. Pernah punya keinginan? Pernah. Berarti Noken ini adalah pribadi. Karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Ya. Nah, pohon pisang. Apakah pohon pisang bisa berpikir? Tidak. Apakah pohon pisang bisa merasa sedih karena ditinggal kekasihnya? Tidak. Apakah pohon pisang mempunyai keinginan begini dan begitu? Tidak. Apakah pohon pisang hidup? Hidup. Berarti dia hidup, tapi dia tidak punya pikiran, dia tidak punya perasaan, dia tidak punya kehendak.
Berarti menjadi makhluk hidup belum tentu adalah pribadi. Maka pisang tidak bisa berkata kepada apel, saya secara pribadi, tidak bisa. Karena tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Bagaimana dengan binatang? Apakah binatang punya kehendak atau keinginan? Oke. Apakah babi punya keinginan? Tidak. Apakah babi bisa ingin makan? Ya. Apakah babi punya keinginan makan? Punya. Ya, punya. Apakah binatang bisa punya keinginan kawin? Punya. Punya. Berarti binatang punya keinginan. Apakah binatang punya perasaan? Lalu bersukacitalah babi. Lalu bergembiralah anjing. Bisa? Lalu sedihlah kucing saya. Bisa? Ya? Saya tanya, anjing bisa sedih tidak? Manakah suaramu? Apakah jawabmu? Bisa. Bisa. Kucing bisa sedih? Kalau begitu, sepertinya binatang itu punya perasaan. Oke? Dia punya kehendak? Ya, karena dia bisa ingin makan, ingin terbang, ingin lari, ingin kawin, ada keinginan. Rasa ada, karena binatang bisa rasa sedih. Binatang juga bisa marah. Ya. Binatang juga bisa rasa takut. Satu hal yang saya paling benci itu adalah dikejar oleh anjing dalam keadaan tidak siap. Ya, jadi saya beberapa kali kalau naik sepeda motor, tiba-tiba anjing kejar. Saya lari dengan motor, saya parkir motornya, saya balik, saya kejar anjingnya. Ya, saya kejar anjingnya, anjingnya lari. Ternyata dia juga tahu takut. Ya, dia bukan hanya mau menakuti, tapi tahu takut juga. Berarti ada perasaan takut dalam diri anjing kepada Ezra. Ya, berarti anjing punya rasa, binatang punya rasa. Tapi sekarang, apakah binatang punya pikiran dalam pengertian akal budi? Ya. Coba lihat Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Maka di sini ayat Alkitab mengatakan bahwa ini binatang itu tidak mempunyai akal budi. Karenanya kalau manusia tidak mempunyai pengertian, manusia tidak menggunakan akal budinya dengan baik, maka dia tidak beda dengan hewan. Ya. Coba Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangnya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, segala kemampuannya, segala prestasinya, tapi kalau dia tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan. Berarti hewan tidak punya pengertian. Waktu saya memikirkan ini, saya pikir-pikir, tapi gimana ya? Kayaknya ada hewan-hewan yang pintar itu ya. Buktinya apa? Burung itu terbang kemana-mana, pulang tidak kesasar. Ya, burung saja terbang tak lupa pulang. Ingat anak, ingat sangkar, anak, istri. Ya, itu ada lagu dulu begitu ya. Burung saja terbang tidak lupa pulang. Saudara,
Saya pernah punya kucing. Ini kucing kesayangan saya. Tapi kucing ini sangat dibenci oleh bapak saya. Karena bapak saya pelihara ayam. Nah, ini kucing makan ayam bapak saya. Berkali-kali seperti itu. Akhirnya bapak saya marah. Mau pukul kucingnya juga kasihan. Ya, mau dibunuh ya kasihan. Akhirnya bapak saya tangkap kucing itu, masukkan dalam karung, ya, diikat supaya dia tidak lihat dia mau dibawa kemana. Ya, lalu bapak saya dari rumah saya sana di NBD bawa ini kucing sampai ke Ketapang 1 di ujung laut sana. Nah, sepanjang jalan dia dimasukkan dalam karung, jadi tidak lihat apa-apa. Sampai di sana, lepas dari karung, lepaskan kucingnya. Sudah. Sekarang kucing tidak lihat jalan karena di dalam karung, dan jaraknya cukup jauh, jadi biar terserah dia mau kemana, urusan dia. Dan saudara-saudara, saya jengkel sekali karena kucing saya ditelantarkan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, kucing sampai muka rumah kembali. Wah, luar biasa itu. Saya pikir pintar sekali kucing ini ya. Kok dia bisa temukan jalan pulang? Apalagi ikan salmon. Itu ikan yang unik. Dia pasti, kalau keadaan normal, dia pasti akan mati di tempat di mana dia lahir. Karena dia punya kemampuan untuk mendeteksi tempat dia lahir. Ya, dia biasa mereka bertelur. Ini kan sungai. Ini laut. Nah, ini sungai ini ada bercabang-cabang kan? Pokoknya cabang sungai ini banyak. Ya. Nah, saudara, ikan salmon biasa mereka bertelur tuh mencari sungai, dan misalnya dia bertelur di sini dan dia dilahirkan di sini. Dalam masa hidupnya, setelah dia cukup mampu, dia akan menelusuri jalan ini ya untuk masuk ke laut. Dan dia selama hidup dia ada di laut. Ya. Dan dia bisa rasa kalau normal ya, maksudnya kalau tidak dikena pancing atau jala, kalau normal dia bisa merasakan saat-saat akan mati. Dan kalau dia tahu bahwa saatnya akan mati, biar dia di samudra manapun juga, dia akan menelusuri sedemikian rupa sampai temukan jalan pulang. Dari penciumannya dia tahu ini, oh ini dia waktu dulu dia datang sekian tahun yang lalu, waktu datang dia lewat sini, beloknya ke sini, terus ini sampai dia menemukan kembali. Itu hasil penelitian. Mereka pernah menetaskan seekor ikan dari telurnya, lalu mereka kasih label, cap tertentu, 003, ya, kasih di situ, masukkan tubuhnya, biarkan. Berapa tahun kemudian dia kembali ke tempat itu dengan masih cap 003. Ya, dan itu bukan satu kali. Mereka mengetes dengan banyak ikan salmon, dan ikan salmon bisa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan, mati di tanah airnya. Ya. Coba bayangkan, kalau kita ikat noken ini, tutup matanya, lepas di hutan mana pulang mungkin susah. Jangan kasih HP. Ya, maka susah pulang itu kita. Kita jangankan itu mau cari tempat di kota saja butuh Google Map. Ya, kita butuh pencarian, kita butuh alat bantu. Ini ikan salmon tidak perlu alat bantu. Kalau begitu, apakah sejumlah ikan seperti ikan salmon, kucing, punya pikiran? Punya. Tadi ikan punya kehendak, binatang punya kehendak. Binatang bisa punya perasaan? Bisa. Punya pikiran? Maka binatang adalah pribadi. Begitu? Tidak. Ayat-ayat Alkitab tadi menyebutkan beberapa binatang itu tidak punya pengertian, tidak punya akal budi. Nah, kalau begitu bagaimana kita menjelaskan keunikan binatang seperti itu? Binatang tidak punya
akal budi. Hidupnya digerakkan oleh instingnya. Jadi misalnya tadi ikan salmon, dia berdasarkan penciuman. Sepanjang jalan dia bisa mencium tempat asalnya, dari mana dia pernah lewat. Kelihatannya yang membuat itu adalah instingnya, bukan akal budi. Karena itulah ada monyet pintar bagaimanapun, ya, dikasih pelajaran matematika tidak bisa. Berarti binatang punya keinginan, punya perasaan, tapi tidak punya akal budi atau pengertian. Maka binatang bukan pribadi. Kalau pohon itu hidup, tapi pikiran tidak punya, perasaan tidak punya, kehendak tidak punya. Kalau binatang ada perasaannya, ada kehendaknya, tapi tidak ada akal budi atau pengertian. Tapi manusia punya pikiran. Manusia punya perasaan. Bisa sedih, bisa senang, bisa berani, bisa takut. Manusia punya akal budi. Ingat, akal budi tidak sama dengan otak. Ya. Jadi binatang ayam itu juga punya otak. Ya kan? Tapi tidak punya akal budi. Jadi binatang memang punya otak, tapi tidak punya akal budi. Makanya kalau manusia itu punya otak, tapi tidak punya akal budi, pengertian, maka ayat tadi dia bilang, dia bisa disamakan dengan hewan. Nah, berarti sesuatu disebut pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, Roh Kudus itu apakah pribadi atau bukan? Nah, di sini penting untuk kita memahami karena ada pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran yang tidak mau menerima Roh Kudus sebagai suatu pribadi. Ada seorang pendeta terkenal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu hanyalah satu sifat dari Allah. Ya, sama seperti firman adalah sifat di dalam diri Allah yang satu pribadi. Demikian juga Roh Kudus itu adalah satu sifat di dalam diri Allah. Allah mempunyai firman di dalam dirinya, dan Allah mempunyai roh di dalam dirinya. Jadi roh itu adalah sifat di dalam pribadi Allah, bukan pribadi lain di samping Allah. Allah Bapa tentu maksudnya. Juga saksi Yehova dan Unitarian itu mempunyai pandangan yang kurang lebih sama, menolak kepribadian Roh Kudus. Saksi Yehova menganggap bahwa Roh Kudus itu semacam tenaga dari dalam diri Allah. Ya. Saya baca salah satu literatur Saksi Yehova dari bukunya Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal, halaman 20. Dikatakan begini, Roh Kudus yang digunakan dalam Alkitab menyatakan bahwa ini adalah suatu kekuatan atau tenaga yang dikendalikan dan digunakan oleh Allah Yehuwa untuk melaksanakan berbagai maksud tujuannya. Sampai taraf tertentu ini dapat disamakan dengan listrik. Tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan beragam fungsi. Jadi Roh Kudus itu seperti listrik. Hanya kekuatan saja. Ayo. Apakah listrik bisa merasa sedih? Karena listrik tidak punya perasaan. Ya. Apakah listrik bisa berpikir? Apakah listrik mempunyai keinginan? Tidak. Maka listrik itu bukan pribadi. Listrik hanya kekuatan. Nah, saksi Yehova itu menganggap Roh Kudus itu seperti itu. Roh Kudus itu adalah tenaganya Allah. Roh Kudus itu adalah kekuatannya Allah, kuasanya Allah, tapi bukan pribadi. Ya. Coba
Baca Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Ini kan penciptaan. Jadi maksudnya kalau Roh Kudus melayang di atasnya, artinya Roh Kudus terlibat aktif di dalam penciptaan. Tapi kalau Saksi Yehova itu punya Alkitab sendiri ya. Dalam Indonesia disebut TDB, Terjemahan Dunia Baru. Jadi kalau saudara baca buku atau tulisan-tulisan, ada kutip ayat dalam kurung TDB atau DB. TDB itu Terjemahan Dunia Baru. Kalau DB saja ya Dunia Baru. Atau dalam bahasa Inggris NWT, ya, New World Translation, Terjemahan Dunia Baru, ya. Nah, karena mereka punya Alkitab sendiri, Terjemahan Dunia Baru. Tadi Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di dalam Alkitab Saksi Yehova, saya baca, dibilang begini. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan air yang dalam, dan tenaga aktif Allah bergerak ke sana kemari di atas permukaan air. Tenaga aktif Allah. Apa yang dalam Alkitab Terjemahan Baru disebut roh Allah, diterjemahkan dalam Alkitab Saksi Yehova dengan tenaga aktif Allah. Terlihat bahwa memang mereka hanya menganggap Roh Kudus itu semacam tenaga Allah saja, kuasa Allah saja. Yang ini adalah Esra. Yang keluar itu tenaga saya. Yang keluar itu bukan saya, itu tenaga saya. Kalau saya Allah, tenaga yang keluar itulah Roh Kudus. Dalam pemikiran atau ajaran doktrin dari Saksi Yehova. Oke, paham sampai sini? Ya. Roh Kudus bukan pribadi. Apa dasarnya sampai orang Saksi Yehova dan orang Unitarian dan orang-orang lain yang tidak percaya Roh Kudus itu pribadi? Apa dasar yang mereka pakai? Ada beberapa, banyak sih, tapi saya hanya mengungkapkan beberapa. Yang pertama, menurut mereka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan lidah api. Di burung merpati waktu Yesus dibaptis. Lalu muncul sebagai lidah api pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus tidak pernah muncul dalam bentuk orang. Roh Kudus tidak pernah muncul dalam bentuk manusia. Dia muncul dalam bentuk merpati, dia muncul dalam bentuk api. Tidak pernah muncul dalam bentuk orang. Karena itu Roh Kudus itu bukan satu pribadi. Itu menurut mereka, ya. Saksi Yehova mengatakan begini, dari buku mereka, haruskah Anda percaya pada Tritunggal, halaman 21. Pada satu peristiwa, Roh Kudus muncul dalam bentuk seekor burung merpati. Pada kesempatan lain seperti lidah-lidah api. Tidak pernah sebagai satu pribadi. Nah, itu alasan mereka pertama. Oke, paham sampai di sini? Jelas? Ada yang mau tanya? Pak Pendeta, saya mau tanya. Ya. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus muncul dalam rupa burung merpati. Ya. Apa istimewanya burung merpati sampai Roh Kudus muncul dalam rupa burung merpati? Kenapa tidak muncul dalam rupa kambing, domba, atau kucing tadi, atau anjing tadi? Kenapa harus muncul dalam rupa burung merpati? Terima kasih. Ya, baiklah. Ini walaupun ini menyimpang dari pembicaraan kita tentang pribadi Roh Kudus, tapi tidak apa-apa, ini penting bagi kita untuk memahami mengapa Roh Kudus muncul di dalam rupa burung merpati. Ada yang bilang bahwa burung merpati itu adalah salah satu burung korban di dalam ibadah-ibadah perjanjian lama.
Jadi ya itu burung yang ada di lingkungan yang suci, karena sering dipersembahkan di bait suci. Jadi adalah menarik bahwa roh suci menampakkan diri dalam bentuk burung merpati yang biasa muncul atau biasa ada di bait suci. Ada juga yang berpandangan bahwa burung merpati itu adalah burung yang dipakai oleh Nuh untuk mengecek apakah air bah sudah surut atau belum. Jadi kedatangan burung merpati yang membawa pucuk Saiton itu sebagai membawa kabar baik bahwa air bah sudah surut. Demikianlah berita sukacita tentang Kristus Sang Juru Selamat itu disampaikan Roh Kudus pada saat ini, sehingga adalah menarik, cocok kalau Roh Kudus tampil sebagai burung merpati. Ada juga yang berpandangan bahwa merpati itu dikenal sebagai gambaran dari kecantikan, gambaran dari keindahan. Coba Kidung Agung 1 ayat 15. Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Ya, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ya, sungguh cantik engkau seperti tokek matamu. Kan itu gambaran kurang bagus ya. Tapi kok dipakai seperti merpati matamu. Nah, ini berarti merpati itu gambaran kecantikan ya. Itu juga muncul dalam Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 12, khususnya ayat 12, matanya bagaikan merpati. Jadi merpati itu dianggap sebagai cantik, indah, manis. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Ya kan? Kau lembut, kau manis. Nah, itu jadi Roh Kudus itu digambarkan sebagai merpati karena penampilan merpati yang cantik, lembut, manis. Yaitu macam-macam penafsiran, macam-macam pandangan yang pernah diberikan. Tetapi bagi saya mungkin lebih tepat karena merpati itu terkenal sebagai simbol perdamaian, simbol cinta kasih, kelembutan dan kesetiaan. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi John Wesley mengatakan bahwa di dalam burung merpati tidak ada empedu. Empedu itu kan pahit. Dan burung merpati tidak punya empedu. Karena itu menurut Wesley, dalam Roh Kudus tidak ada kepahitan. Makanya kalau di dalam kamu ada Roh Kudus, tidak mungkin kamu punya akar pahit dengan orang lain. Itu kata Wesley begitu. Tapi ya saya juga menganggap bahwa penggambaran Wesley itu terlalu berlebihan ya. Juga saya tidak tahu pasti apakah memang tidak ada empedu di dalam burung merpati. Merpati sering dipakai sebagai simbol perdamaian. Kenapa? Pernah lihat kucing berkelahi? Pernah lihat ayam berkelahi? Kalau orang sabut tidak lihat ayam berkelahi keterlaluan. Ya kan? Ya. Pernah lihat merpati berkelahi? Saya belum pernah lihat. Dan saya pernah dengar orang bilang, orang yang jaga merpati, pelihara merpati, dia bilang dia pemelihara merpati dan dia belum satu kali pun setelah bertahun-tahun pelihara merpati, dia belum pernah ketemu merpati berkelahi satu sama lain. Mungkin karena itulah maka merpati itu menjadi simbol perdamaian. Kalau orang bertikai, berdamai, atau ada acara-acara PBB, misalnya acara perdamaian dunia, maka burung merpati ada di sana. Ya. Merpati juga seringkali dipakai sebagai simbol dalam dekorasi-dekorasi pernikahan, ya. Kalau saudara lihat orang nikah kan ada dua merpati, ada jantung, lalu dua merpati. Pernahkah melihat bahwa orang menikah ada jantung lalu dua ular? Ya. Tidak ya. Dua merpati digambarkan di sana. Karena merpati sebagai gambaran cinta kasih,
Orang yang tadi saya bilang cerita dia pelihara burung merpati, dia mengatakan begini, dia belum pernah melihat merpati berkelahi. Kedua, ini saya tidak jadikan itu menjadi dasar ya, hanya menginformasikan bahwa saya juga dapat informasi seperti itu. Dia belum pernah lihat merpati berkelahi. Kedua, dia mengamati bahwa merpati itu dia punya pasangan, laki, perempuan. Dan kalau mereka punya hubungan betul-betul cinta luar biasa, dia amati itu, sampai yang cewek merpati ini mati. Biarpun cewek ini merpati ini mati, yang lakinya tidak akan cari ganti. Dia setia sampai maut memisahkan mereka. Ya. Ini kalau merpati itu luar biasa ya. Kalau kita istri baru mati 3 bulan kemudian nikah lagi. Ya. Kadang-kadang belum mati juga sudah nikah. Tapi merpati ini sampai pasangannya mati dia tetap setia dengan pasangan. Mungkin karena itulah maka merpati dianggap simbol dari cinta kasih, kesetiaan yang tak lekang oleh waktu. Dan dari sudut pandang Alkitab, coba lihat Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Kalau yang tadi tukang pelihara merpati omong bisa salah. Tapi kalau ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya, tulus seperti merpati. Berarti merpati itu memang punya atau adalah gambaran dari ketulusan. Ya. Jadi kalau kita mau ambil semua, kita bisa mengatakan bahwa merpati terkenal sebagai simbol cinta kasih, perdamaian, kesetiaan, ketulusan, kelemah lembutan. Dan kalau ada kitab yang paling banyak berbicara tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus, banyak kitab bernubuat tentang kedatangan Yesus. Tapi kitab yang paling banyak bernubuat tentang Yesus itu adalah kitab Yesaya. Banyak gambaran tentang Mesias akan datang. Nah, mari kita lihat beberapa gambaran itu. Yesaya 42 ayat 2 dan ayat 3. Yesaya 42 ayat 2 dan 3. Ia tidak akan sabar ya. Ini gambaran tentang Mesias yang akan datang. Jadi ia di situ itu adalah Mesias. Oke. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dia tidak akan berteriak, menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tidak norak dia. Ya, dia lembut, tidak ngamuk-ngamuk. Ya. Kalau saudara salah paham di jalan dengan sesama pengendara, bagaimana? Teriak-teriak di jalan bukan? Saya sendiri begitu. Pernah mengalami kasus seperti itu. Tapi ini dikatakan dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, memperdengarkan suara di jalan. Artinya dia ini lemah lembut ini. Terus bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Yang sudah hampir-hampir dia tidak, daripada mau padam sekalian. Tidak, dia tenang, lembut sekali. Ya, tetapi dengan setia menyatakan hukum. Berarti Mesias yang akan datang itu memang lembut sekali, tulus, lemah lembut. Nah, ayat dalam Yesaya 42 ayat 2 dan 3 ini digenapi oleh Yesus. Tahu dari mana digenapi oleh Yesus? Mari kita lihat Matius pasal 12. Matius 12 mulai ayat 15 dari pertengahan sampai ayat 20 coba. Matius pasal 12 ayat 15b hingga ayat yang ke-20. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Oke, berarti ini bicara soal Yesus ya. Ini Yesus. Terus ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini firman yang mana? Ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, berarti betul ya, bahwa di Matius 12 ini ngutip Yesaya tadi, ya. Berarti nubuat itu terpenuhi pada Yesus. Berarti Yesus itu akan menjadi pribadi yang lemah lembut, manis, tidak kasar, ya. Dia betul-betul penuh ketulusan. Nah, apa yang membuat Yesus bisa tampil lemah lembut, penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kesetiaan seperti itu? Kembali ke nubuat kitab Yesaya itu. Yesaya 42 ayat 1. Coba baca. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi kita bisa lihat tadi bahwa kelembutan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan dari Sang Mesias itu disebabkan karena aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi roh yang ditaruh itulah, dengan kata lain, kepada Kristus ada roh kelemah lembutan dari Roh Kudus, roh kesetiaan dari Roh Kudus, roh yang mengasihi, yang manis dari Roh Kudus. Itu juga nampak di dalam ayat Matius 12 tadi, ya. Kalau kita lihat Matius 12 ayat 18, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum bagi bangsa-bangsa. Jadi yang menyebabkan Kristus itu begitu lembut, dia tidak berbantah, tidak berteriak, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yang menyebabkan itu karena ada Roh Kudus yang diberikan ke atasnya. Jadi dalam nubuatan kitab Yesaya, ya, sifat-sifat itu dipunyai Kristus karena Roh Kudus. Makanya dalam pelayanan Yesus, setelah dia 30 tahun dia keluar untuk melayani, dia akan segera melayani banyak orang. Sifat-sifat itu dibutuhkan. Karena itu sebelum memulai pelayanan dia dibaptis, dan dalam baptisan itulah Roh Kudus yang memberikan dia kelemah lembutan, kesetiaan, dan semua sifat yang baik tadi, kasih, kesetiaan, itulah diberikan kepada Yesus. Nah, bahwa ini benar, kita bisa melihat itu dari kesamaan-kesamaan yang ada dalam teks Yesaya 42 ayat 1 dengan kisah pembaptisan Yesus. Sekarang coba menyiapkan Yesaya 42 ayat 1, ini menyiapkan Matius 3 ayat 16 ayat 17. Jadi ini nubuatan di dalam kitab Yesaya, itu penggenapannya pada saat terjadi Yesus dibaptis. Kita akan melihat bahwa ada kesamaan frase di dalam dua bagian ayat. Coba baca Yesaya 42 ayat 1 bagian pertama saja, kalimat pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yang kepadanya aku berkenan. Ini Yesaya. Yang kepadanya aku berkenan. Pada waktu Yesus selesai dibaptis, apa yang terjadi? Coba baca Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Ya, ini berkenan. Berkenan. Kepadanya aku berkenan, sama. Kepadanya Kepadanyalah aku berkenan. Lalu kalimat selanjutnya dalam kitab Yesaya, aku telah menaruh rohku ke atasnya. ya, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi roh ditaruh di atas Sang Mesias itu.
Nah ini coba baca ayat 16 dalam kasus baptisan Yesus. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah turun ke atasnya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Sama. Maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemberian Roh Kudus kepada Yesus pada waktu baptisan itu memang menjawab nubuatan dalam kitab Yesaya. Dan karena Kristus itu atau Mesias itu harus penuh kasih, penuh ketulusan, penuh kelemah lembutan, penuh kesetiaan, maka seperti saya jelaskan tadi, merpati itu dikenal dengan simbol lemah lembut, cinta kasih, kesetiaan. Maka Roh Kudus yang diberikan pada Yesus harus dalam bentuk burung merpati, karena sifat itulah yang mau ditekankan. Karena kalau dia saat itu turun dalam bentuk kambing atau domba tidak cocok dengan gambaran nubuatan. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa sampai Roh Kudus muncul dalam kasus pembaptisan Yesus dalam rupa burung merpati, ya. Oke, kita kembali ke poin kita, dan ini ada pertanyaan dan kita sedang membahas tentang kepribadian Roh Kudus. Tapi sebelum kita melanjutkan ini, kalau saudara di rumah atau saudara pemirsa mempunyai pertanyaan seputar pembahasan kita tentang Roh Kudus, saudara boleh mengirimkan pertanyaan. Ada nomor di layar kaca Anda boleh SMS pertanyaan di sana dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Dan bagi saudara-saudara yang mau bekerja sama, ya, bergandengan tangan dengan Pijar TV untuk bisa melayani lebih banyak orang, saudara bisa bersumbangsi dengan mengirimkan donasi saudara. Di layar kaca ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan persembahan Anda dan akan dipergunakan untuk membiayai seluruh program Pijar TV supaya banyak orang boleh diberkati dengan program-program ini. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah bahas alasan dari orang-orang yang menolak kepribadian Roh Kudus itu, yaitu karena Roh Kudus itu dikatakan bahwa dia tampil seperti burung merpati di api, tapi tidak pernah muncul dalam rupa orang. Argumentasi mereka atau alasan mereka yang lain adalah bahwa Alkitab mengatakan tentang adanya orang yang dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Saya baca saja kata-kata mereka, ya. Dari literatur Saksi Yehova bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab. Halaman 319 dikatakan begini. Roh suci dikatakan memenuhi orang-orang. Mereka dapat dibaptis dan diurapi dengannya, dengan Roh Kudus. Satu pun dari pernyataan-pernyataan ini tidak akan cocok andai kata Roh suci adalah satu pribadi. Ya. Terus dari literatur mereka yang lain, saudara dapat hidup kekal dalam Firdaus di bumi. Halaman 40 dikatakan begini. Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus akan membaptiskan dengan Roh suci, sebagaimana Yohanes membaptis dengan air. Jadi sama seperti air bukan satu pribadi, Roh suci juga bukan satu pribadi. Apakah mereka dipenuhi dengan satu pribadi? Tidak. Tapi mereka dipenuhi dengan tenaga aktif Allah. Kalau ada gelas di sini, saya bisa memenuhi gelas itu dengan air. Tapi saya tidak bisa memenuhi gelas itu dengan Nixon. Ya. Jadi pikiran mereka adalah kalau itu di Roh Kudus itu bisa memenuhi, itu pasti bukan orang, bukan pribadi. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Air kan bukan pribadi. Ya. Diurapi. Aku akan mengurapi engkau dengan juve. Kan tidak cocok. Mengurapi engkau dengan minyak. Maka minyak itu bukan pribadi. Jadi itu cara berpikir mereka. Terus yang ketiga, mereka berpikir juga bahwa kitab suci menggambarkan Roh Kudus sebagai air, api, angin, dan sebagainya. Dan semua itu merupakan hal-hal yang tidak berpribadi. Karena itu Roh Kudus juga bukan pribadi.
Ya, itu 3 alasan dari saksi Yehova dan juga orang-orang yang menolak kepribadian Roh Kudus. Tapi apakah pandangan mereka ini benar? Bagi saya pandangan ini pandangan yang tidak masuk akal, sekaligus bertentangan dengan banyak ayat Alkitab ketika ayat-ayat Alkitab itu menggambarkan Roh Kudus. Oke, ingat kembali. Sesuatu disebut berpribadi karena punya Perasaan, pikiran, perasaan, kehendak. Ini ya, ini syarat pribadi ya. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kalau Roh Kudus itu bukan pribadi, maka Roh Kudus tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Kalau Roh Kudus ternyata punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, maka tidak bisa tidak Roh Kudus harus adalah pribadi, bukan hanya tenaga. Oke, mari lihat 1 Korintus 2 ayat 10-11. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Sabar. Roh menyelidiki. Bisakah suatu tenaga menyelidiki? Bisakah listrik menyelidiki? Yang menyelidiki ini pasti mesti punya pikiran, baru bisa menyelidiki. Tenaga saya tidak bisa menyelidiki apa-apa. Terus ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti roh Allah itu tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Kalau roh bisa tahu, berarti roh punya pikiran. Kalau tidak punya pikiran, mana bisa tahu? Oke. Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, sabar. Mengetahui maksud roh. Berarti roh di sini punya maksud. Kalau roh punya maksud, maka dia sebenarnya punya kehendak, keinginan. Mana mungkin listrik bermaksud? Ya, mana mungkin air bermaksud? Pohon pisang bermaksud untuk? Kan tidak bisa. Yang bermaksud harus punya kehendak. Dan kalau di sini dikatakan maksud roh, maka tidak bisa. Tidak, roh pasti punya kehendak. Terus? Yaitu bahwa ia berdoa untuk orang-orang kudus. Ia berdoa untuk orang kudus. Bahwa roh kudus bisa berdoa untuk orang-orang kudus, menunjukkan dia punya pikiran dan punya kehendak. Kalau saya minta tolong doakan saya, itu kan harus punya pikiran, kalau tidak doa gimana? Harus punya kehendak, kalau tidak mau bagaimana? Roh itu berdoa kepada Bapa untuk orang-orang kudus secara implisit menunjukkan bahwa dia memang mempunyai pikiran dan kehendak. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur. Bisakah saudara dihibur oleh listrik? Ya. Bisakah dihibur oleh angin? Tidak. Kalau ini penghibur, maka kerjanya menghibur. Kalau dia menghibur, dia mesti punya pikiran, mesti punya kehendak. Ya, tidak bisa tidak. Terus dikatakan, dialah yang akan mengajarkan. Kalau dia mengajar, berarti dia mesti punya pikiran. Kalau tidak punya pikiran, mau ajar apa? Ya. Terus
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu. Berarti dia mesti punya pikiran. Kalau tidak punya pikiran, bagaimana bisa kasih ingat? Ini ciri-ciri pribadi ini. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia memimpin. Kalau dia memimpin, ini pasti punya pikiran, punya kehendak. Terus, kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu yang dikatakannya. Ya, dia akan memberitakan kepadamu. Maka dia harus punya pikiran. Kalau tidak, dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa memberitakan apa-apa kepada kita. Ya. Lalu 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti Roh memberikan karunia. Kalau Roh memberi karunia, berarti Roh itu harus mempunyai Karunia, pikiran, kehendak. Dia mau dulu. Ya, dia mau dulu, makanya dia memberi. Berarti ini punya kehendak. Ya. Bisakah sebuah tenaga, kekuatan, kuasa memberi sesuatu kepada orang lain? Yo, Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus itu bisa berduka. Kalau Roh Kudus berduka, berarti dia punya perasaan. Ya. Kamu tidak bisa mendukakan sesuatu yang tidak punya perasaan. Ya. Coba kau pergi ke batu sana tuh, olok-olok dia tuh, dia sedih tidak? Ya kan? Ya, pergi ke pohon jati sana tuh, ya. Maki-maki itu pohon. Ya. Maki-maki itu tiang listrik. Apakah tiang listrik menjadi sedih? Mungkin tiang listrik itu kan makhluk benda mati kan ya. Ya itu ada benda hidup, pohon pisang itu. Ya. Pergi cuci maki pohon pisang itu dari pagi sampai petang. Ya, lalu sedihlah pohon pisang. Tidak. Mau bikin apapun namanya dia tidak punya perasaan. Ya. Maka kalau Roh Kudus bisa didukakan, berarti Roh Kudus punya perasaan. Dan ini ciri pribadi. Ya, ciri pribadi. Sifat, tenaga, kekuatan, kuasa tidak punya perasaan. Kisah Rasul 5 ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Cukup, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa didustai. Roh Kudus bisa dibohongi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Roh Kudus pribadi, karena suatu sifat, suatu tenaga, satu kekuatan, satu kuasa tak mungkin bisa ditipu. Kamu bisa menipu listrik? Tidak kan? Ya. Kita tidak bisa menipu. Kisah 7 ayat 51. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Kamu selalu menentang Roh Kudus, berarti Roh Kudus bisa ditentang. Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus, berarti Roh Kudus bisa dihujat. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh. Ya. Maka bisakah sifat,
bisakah tenaga, bisakah kekuatan itu ditipu, ditentang, dihujat, dihina orang? Tidak bisa. Dan Roh Kudus bisa. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Roh Kudus ini memang mendapatkan, atau dari dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa Roh Kudus mendapatkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang hanya bisa ditujukan kepada pribadi. Sehingga dari semua itu kita harus mengartikan bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa, Roh Kudus bukan hanya tenaga, Roh Kudus bukan hanya kekuatan, tapi itu betul-betul pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Selain itu juga ya, Roh Kudus dianggap, kalau dia bukan hanya dianggap sebagai tenaga, kuasa, kekuatan. Karena apa? Karena kalau Roh Kudus kita anggap hanya sekedar kuasa, tenaga, kekuatan, nanti beberapa ayat jadi aneh, ya. Perhatikan ya, mereka mau anggap Roh Kudus itu sama dengan kuasa saja atau kekuatan. Ya. Kalau Roh Kudus hanya dianggap sebagai kuasa atau kekuatan, maka coba kita akan lihat sejumlah ayat dan sampai kata Roh Kudus kita ganti dengan kuasa atau kita ganti dengan kekuatan. Oke. Nanti kalau baca ayat ini ketemu Roh Kudus ganti ya. Ganti dengan kuasa. Coba Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa dan kuat kuasa. Jadi aneh kan? Kuasa dan kuat kuasa, memangnya apa beda? Jadi ayat itu seharusnya Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Tapi kalau Roh Kudus dianggap kuasa, maka ayat itu menjadi double dengan kuasa dan kuat kuasa. Ya, Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa. Ya, ayatnya berbunyi dalam kuasa Roh, kan gitu kan? Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh. Tapi kalau Roh itu harus diartikan kuasa, maka dari kuasa-kuasa. Ini membuat ayatnya tidak masuk di akal. Lalu Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan-kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan jadinya begitu. Karena ayatnya harusnya supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu kekuatan, maka kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan-kekuatan. Menjadi tidak masuk akal. Ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa jadinya. Karena ayatnya seharusnya kuasa Roh. Sudah ada kuasa Roh, sedangkan kalau Roh ini disebut atau dianggap kuasa, ya berarti kuasa-kuasa. Lalu 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayatnya ke-10. Kepada yang seorang kuasa memberikan kuasa. Nah, ya kan? Ayatnya kepada yang seorang Roh memberikan kuasa. Roh memberikan kuasa, tapi kalau Roh itu kuasa, maka menjadi kuasa memberikan kuasa. Maka ayat-ayatnya menjadi tidak masuk akal. Kalau Roh Kudus dipahami sekedar sebagai kuasa atau kekuatan. Ya. Nah, sebetulnya istilah-istilah ini ya sudah jelas membuktikan bahwa Roh Kudus bukan kuasa Tuhan, bukan kuasa Allah. Kalau Roh Kudus hanya kuasa Tuhan atau tenaga aktif, maka kuasa memberi kuasa. Ya. Bagaimana bisa kuasa memberi kuasa? Ya. Nah, ini terlihat bahwa Roh Kudus sebenarnya adalah satu pribadi. Karenanya jangan percaya dengan semua teori atau ajaran atau doktrin saksi Yehova.
yang tidak sejalan dengan ayat-ayat kitab suci yang sudah kita pelajari. Kalau saudara di rumah ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan, terlebih seputar Roh Kudus, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara. Tim Pijar TV dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan SMS pertanyaan Anda. Juga di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan donasi Anda untuk bersama-sama dengan Pijar TV memakai keuangan yang ada untuk memproduksi konten-konten atau pelajaran-pelajaran Alkitab seperti ini yang memberkati banyak orang. Uang Anda akan sungguh-sungguh dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan dan pemberitaan Injil. Anda mungkin tidak punya kesempatan untuk pergi beritakan Injil di mana-mana, tapi melalui pelayanan media dengan uang kita, kita bisa menjangkau ribuan orang, jutaan orang melalui pelayanan yang sedang kita kerjakan. Anda boleh ambil bagian dan bekerja sama dengan Pijar TV untuk menyiarkan kabar baik ini kepada banyak orang. Nah, baik saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Terus bagaimana dengan argumentasi saksi Yehova tadi? Nah, sekarang saya akan bahas. Mereka bilang begini, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan lidah api, tapi tidak pernah dalam bentuk manusia atau bentuk pribadi. Nah, itu mereka pakai sebagai dasar bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus pun digambarkan sebagai burung, sebagai unggas, sebagai api. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 11-12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung ekornya, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, tulisnya huruf besar semua. T-U-H-A-N. Ya. Itu beda dengan hanya T saja besar lalu U-H-A-N kecil. Kalau T-nya saja besar yang lain kecil, ini dari bahasa Ibrani Adonai. Tapi kalau seluruh huruf itu huruf besar, maka itu dari bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He, Yahweh. Ya. Maka ayat 12, demikianlah Yahweh. Berarti ini bicara Yahweh. Tapi ayat 11, laksana Raja Wali. Berarti Yahweh pun digambarkan sebagai burung. Oke, kita lihat bagaimana Yesus menggambarkan dirinya. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayatnya yang ke-37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Yerusalem, Yerusalem. Berarti Yesus itu di situ menggambarkan dirinya sebagai induk ayam. Lalu Keluaran 19 ayat 18. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Ya, cukup. Tuhan, Yahweh, turun ke atasnya dalam api. Dari sini kita bisa lihat bahwa bukan hanya Roh Kudus yang muncul dalam rupa burung merpati, api, air. Ya, Allah Bapa juga muncul dalam bentuk Raja Wali, digambarkan sebagai Raja Wali. Yesus juga digambarkan sebagai induk ayam. Ya, juga Yahweh digambarkan sebagai api. Mengapa mereka hanya mau persoalkan turunnya Roh Kudus dalam burung merpati, lalu tidak mempersoalkan, lalu menganggap dia bukan pribadi? Kenapa mereka tidak anggap bahwa Bapa juga bukan pribadi? Kenapa tidak menganggap Yesus juga bukan pribadi, hanya Roh Kudus? Ini namanya penafsiran yang tidak konsisten. Ya, malaikat juga. Coba Ibrani 1 ayat 7.
Ibrani 1 ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, apakah pelayan-pelayannya karena ini nyala api, maka pelayan-pelayan bukan pribadi? Ini jelas tidak konsisten, ya. Selain itu, aturan dari mana bahwa kalau Roh Kudus adalah satu pribadi, maka dia harus menyatakan diri dalam rupa pribadi, rupa manusia, dan tidak boleh menampakkan diri dalam rupa yang bukan pribadi, seperti merpati, api, air, dan sebagainya. Kenapa mereka yang harus bikin aturan bagi Roh Kudus? Ya, ingat, pemunculan roh seperti merpati, api itu menggambarkan sifat-sifat. Sama seperti tadi kita sudah lihat, ya, dia muncul seperti merpati, itu menggambarkan sifat ketulusannya, kelemah lembutannya. Kalau dia muncul sebagai api, itu menggambarkan penyucian dan pemurnian. Itu hanya simbol untuk menggambarkan sifat. Nah, penggambaran sifat yang tidak menggunakan gambaran bersifat pribadi tidak harus diartikan bahwa si pemilik sifat itu bukan pribadi. Kalau saya lihat orang kerjanya malas, hanya tidur-tidur saja, tapi mau makannya rakus sekali, banyak. Saya bilang, kau itu seperti babi saja. Kau seperti babi. Apakah dia menjadi bukan pribadi? Tidak, dia tetap pribadi. Hanya saya mau menekankan saja sifat malasnya itu dan rakusnya. Lalu saya bilang seperti babi. Bukan berarti karena kau seperti babi, berarti ini betul-betul bukan pribadi. Orang bodoh, kau itu kayak kerbau saja. Ya, bukan berarti dia bukan pribadi, dia tetap pribadi. Tapi ada sifat-sifat tertentu yang mau digambarkan melalui simbol-simbol itu, bahasa-bahasa simbolik itu. Karena itulah maka kalau Roh Kudus tampil sebagai api, sebagai air, sebagai merpati, itu hanya mau menggambarkan sifat tertentu. Bukan berarti dia tidak atau bukan berpribadi. Ya, paham ya? Oke. Lalu mereka juga mengatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa atau ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu mereka bilang kan tadi kan, kalau dipenuhi, seperti saya kasih gambaran tadi ya, kalau gelas dipenuhi air, bisa, karena air bukan pribadi, tidak bisa dipenuhi oleh noken, kan noken pribadi. Jadi kalau Roh Kudus bisa memenuhi, berarti Roh Kudus bukan pribadi. Ya, mereka juga mengatakan, oh ini diurapi atau menerima Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak bisa Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti Yohanes membaptis dengan air, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Air bukan pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Itu pemikiran mereka. Tapi saya kira di sini untuk menjelaskan ini kita memang hanya perlu memahami apa yang kitab suci maksudkan dengan dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu saja. Ingat ya, Yohanes Pembaptis bilang begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini kata Yohanes. Dia tuh Yesus. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti Yesus belum baptis zaman Yohanes itu, baru akan. Kapan Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus? Sepanjang pelayanan Yesus tidak pernah ada kasus di mana dia baptis orang dengan Roh Kudus. Menjelang dia mau naik ke surga, di Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes mengatakan bahwa ia membaptis dengan air, sedikit waktu lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 5, sedikit waktu lagi. Terus sedikit waktu lagi dari Kisah 5 ada Kisah 2, hari Pentakosta. Pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Murid-murid menerima Roh Kudus. Nah, waktu murid-murid terima Roh Kudus, janji di sini bahwa dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus tergenapi.
Maka apa artinya membaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus? Artinya menerima Roh Kudus. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya menerima Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu terima Roh Kudus. Berarti kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, artinya apakah saya menerima sesuatu? Berarti sesuatu itu harus tidak berpribadi. Dia terima spidol ini. Waktu dia terima spidol ini, dia bisa terima spidol ini. Menurut pikiran orang saksi Yehova, karena spidol bisa diterima, maka spidol bukan pribadi. Ya. Yang diterima bukan pribadi. Tapi apakah itu masuk akal? Apakah yang diterima harus bukan pribadi? Kalau begitu dengan cara yang sama kita bilang terima Yesus, maka Yesus bukan pribadi. Sudah punya pacar belum? Belum? Cius. Cius. Kalau terima ini, terima saya. Kalau tolak ini, tolak saya. Tolak. Mau terima? Ya? Tidak mau terima? Mau terima? Terimalah. Coba terima. Dengan dia terima bunga itu, dia terima saya. Apakah saya bukan pribadi? Saya bisa diterima, tapi saya berpribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Berarti yang diterima tidak selamanya tidak berpribadi. Dia terima bunga ini memang bukan pribadi. Tapi dengan terima bunga itu, dia sebenarnya terima saya. Saya berpribadi. Maka sama dengan kita, saya terima Yesus. Kan Yesus berpribadi. Saya terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus sama dengan terima Roh Kudus. Berarti saya terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus tidak berpribadi. Melihat ayat-ayat semua, dia harus berpribadi. Kasihan nih kalian dua tidak terima saya, dia juga tidak. Hanya saya mohon terimalah saya. Betapa naas nasib saya ini ya. Ya. Lalu dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Waktu kita sudah terima Roh Kudus, Roh Kudus itu seperti tamu. Ya, ini rumah saya. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang kerja, ruang pribadi, ada dapur, ada gudang. Kalau saya minta, Roh Kudus hadir, Roh Kudus cukup di ruang tamu saja ya. Jangan coba-coba ke sini. Itu urusan saya. Maka Roh Kudus di dalam hidup saya, tapi tidak memenuhi saya. Ya. Kalian dua tidak usah, karena tadi sudah tolak saya. Saya, karena sudah terima, saya bawa ke rumah. Nah, ingat, kamu hanya boleh di ruang tamu. Tidak boleh ke tempat yang lain. Berarti dia tidak bisa memenuhi hidup saya, hanya ruang tamu saja. Tapi lalu saya bilang begini, sekarang boleh masuk di ruang keluarga. Ya, beberapa saat kemudian boleh masuk kamar tidur, boleh masuk ruang makan, boleh masuk ruang kerja, boleh masuk gudang. Kalau semua sudah saya serahkan, artinya bahwa saya menerima dia dengan penuh dan dia memenuhi saya. Ya, seringkali kita tidak dipenuhi Roh Kudus karena masih ada ruang-ruang di dalam hidup kita yang Roh Kudus jangan campur. Sehingga Roh Kudus seringkali hanya seperti tamu. Duduk manis di sini dan jangan ikut campur urusan saya yang lain. Kalau begitu maka Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita. Kapan Roh Kudus bisa memenuhi kita?
kita membiarkan Roh Kudus berkuasa atas seluruh aspek hidup kita, sampai seluruh ruangan di dalam diri kita semua dikuasai. Maka itu namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dari gambaran itu maka kalau saya dikuasai, dipenuhi Roh Kudus sama dengan dikuasai Roh Kudus, apakah yang menguasai saya harus tidak berpribadi? Tidak bisa. Ya. Maka hal itu tidak bisa jadi dasar bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Argumentasi mereka yang lain adalah kitab suci digambarkan sebagai roh suci, Roh Kudus digambarkan sebagai api, air, angin, dan sebagainya. Dan karena itu bukan pribadi. Terus Yesus juga pernah bilang, akulah pintu, akulah jalan. Apakah karena begitu Yesus bukan pribadi? Tidak. Jadi sekali lagi itu hanya menggambarkan karakter-karakter tertentu dari pribadi itu. Sehingga Roh Kudus digambarkan sebagai air, api, angin, dan sebagainya. Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia bukan pribadi. Oke, paham? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom, Pak Pendeta Esra. Ya. Pertanyaannya, Pak, kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, bagaimana bisa roh itu dibagi-bagi? Dan bisakah suatu pribadi dibagi-bagi seperti yang terdapat dalam Bilangan 11 ayat 17 dan ayat 25? Mohon dijelaskan, Pak. Oke. Mari kita baca ayatnya. Bilangan 11 ayat 17 lalu ayat 15. Bilangan 11 ayat 17 ayat 25. Bilangan 11 ayat 17 dan 25. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Ya, jadi sabar. Jadi ini konteksnya, ini dari Musa ini ya. Jadi Tuhan mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa itu, ya, lalu diberikanlah kepada orang-orang pada saat itu, ya. Maka dibilang bahwa sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil. Tuhan ambil sebagian roh, taruh atas mereka. Kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, bisakah roh pribadi diambil sebagian? Ya. Coba lagi lihat ayat 25. Boleh kata lalu turun? Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Perhatikan ya, kemudian diambilnya sebagian dari roh itu yang hinggap padanya dan ditaruh pada 70 tua-tua. Berarti memang ada sebagian roh yang diambil. Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah ini pribadi? Kalau kalian dua pacaran, kamu memiliki sepenuhnya, kamu memiliki dia sepenuhnya, tapi karena ada jomblo di sana, bisakah saya mengambil sebagian noket untuk dibagi ke sana? Bisa? Ya? Tidak bisa ya? Nah, maka disinilah logika mereka, bahwa kalau itu pribadi tidak bisa dibagi. Tapi kalau ini hanya sekedar kuasa, maka ambillah kuasanya sebagian, berikan kuasanya di sana. Kuasa bisa dibagi. Kalau ini tenaga, ambil sebagian tenaganya, kasih di sana. Kalau ini kekuatan, ambil sebagian kekuatan, kasih di sana. Tapi kalau ini orang, tidak bisa mengambil sebagian orang, kasih di sana. Nah, ayat-ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengambil sebagian dari roh. Nah, ini gimana? Ya. Tapi di sini kita harus, memang kita punya problem dengan penerjemahan Alkitab.
Sebenarnya kata sebagian di situ sebenarnya tidak ada, tapi muncul di dalam penerjemahan Alkitab kita, terjemahan baru. Sekarang saya bacakan terjemahan Indonesia sehari-hari saja. Maka aku akan turun kelak dan berfirman kepadamu di sana, dan aku akan mengambil daripada roh yang ada padamu, serta membubuh dia pada mereka itu. Ya, supaya mereka menanggung keberatan dan seterusnya. Tidak ada kata sebagian. Lalu ayat 25, maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berfirmanlah ia kepadanya, diambil Tuhan daripada roh yang padanya dianugerahkan kepada 70 orang. Tidak ada kata sebagian. Dalam versi King James, New International Version, New American Standard Bible juga kata sebagian tidak ada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apakah roh di sini itu adalah Roh Kudus? Karena ini ada di Musa ya. Lalu diambil sebagian. Kalau Roh Kudus pribadi bagaimana bisa ambil sebagian? Itu memang menjadi masalah kalau itu bicara soal Roh Kudus. Tetapi sejumlah penafsir mengatakan bahwa di situ tidak harus Roh Kudus, tapi itu menunjuk pada karunia roh. Jadi maksudnya adalah bahwa karunia yang Tuhan kasih kepada Musa itu diambil karunia itu dan diberikan kepada yang sana, 70 orang. Sehingga 70 orang itu juga bisa mempunyai karunia. Coba kita lihat dulu satu ayat, Keluaran 28 ayat 3 ya. Keluaran 28 ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Yang kupenuhi dia dengan roh keahlian. Jadi ini sebenarnya bukan bicara soal Roh Kudus, tapi bicara soal roh karunia roh. Maka yang diambil dari Musa, katakanlah sebagian itu bukan Roh Kudusnya, tapi karunia roh. Itu yang diberikan. Oke, katakanlah kita bilang sebagian. Kalau ini Musa, ada karunia pada Musa, ambil sebagian, kasih ke sana. Misalnya nih ada karunianya ada 10, ambil sebagian, kasih di sana. Sisa berapa? 5. Berarti apakah Musa menjadi kekurangan karunia? Karena sudah dibagi pada 70 orang. Apakah keahlian atau kemampuan, ini kan karunia itu kan suatu kemampuan. Karunia ngajar itu kemampuan untuk mengajar. Karunia mujizat itu kemampuan bikin mujizat. Nah, apakah kalau karunia seseorang diambil sebagian, orang itu menjadi kekurangan karunia? Katakanlah saya punya ayat hafalan ada 100. Saya menghafal 100 ayat. Terus pengetahuan tentang ini saya ambil 10, saya kasih ke Pak Nixon. Apakah dengan saya berikan 10 ayat untuk dihafal, saya bagikan, apakah punya saya tinggal 90? Saya tinggal hafal 90? Tidak. Berarti begitu saya membagi 10 dari pengetahuan saya sama sekali tidak kekurangan. Atau contoh lain. Ini katakan ada lilin, apinya nyala. Tolong bagilah ke tetangga sebelah. Lalu api diberikan. Jadi semua mempunyai api itu. Apakah setelah semua mempunyai api ini berkurang? Tidak. Sama sekali tidak. Nah sama. Karunia yang ada pada Musa itu diambil sebagian, kasih ke 70 orang itu. Musa tidak kekurangan sama sekali. Nah, jadi sebenarnya dari konteksnya kita bisa lihat bahwa yang dimaksudkan dengan roh di dalam bilangan itu, yang diambil sebagian dari Musa kepada 70 orang itu bukan bicara tentang Roh Kudus.
Itu bicara tentang karunia roh. Kalau Roh Kudus memang tidak bisa dibagi-bagi seperti itu, ya maksudnya saya, kalau pribadi tidak bisa dibagi-bagi, tapi kalau karunia bisa dibagi. Selain itu juga kita bisa ingat tadi yang saya contohkan, kalau kalian dua pacaran bisa ambil setengah kasih di sana, tidak bisa. Kenapa? Karena ini hanya manusia biasa. Tapi kalau Allah itu Maha tahu. Coba pikirin. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, jadi kalau ada orang di sini, di Amerika, di Australia, di Indonesia, bikin persekutuan di 2-3 orang, apakah yang hadir di sini ini sepertiga Tuhan? Sepertiga Tuhan bagi 3 tempat? Tidak. Tuhan hadir secara full di Amerika. Pada saat yang bersamaan dia hadir secara full di Australia. Pada saat yang bersamaan dia hadir secara full di Indonesia. Dia bisa berada di tiga tempat bersamaan waktu, tapi dia tidak terbagi-bagi menjadi sepertiga. Itu karena Allah. Kalau manusia tidak bisa. Ya. Jadi bahwa ada pada Musa lalu diberikan kepada 70 orang tidak menjadi dasar bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi. Kalaupun mau diartikan itu Roh Kudus itu karunia, tapi kalau mau diartikan Roh Kudus itu pribadi Allah, maka tidak bisa disamakan dengan pribadi manusia. Oke, jelas Bu ya? Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan Roh Kudus adalah pribadi, bagaimana dengan ayat-ayat yang salah satunya ada juga yang ayat di dalam Lukas itu menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu bagaimana, Pak? Ini mirip dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Justru kalau ada kata-kata kuasa, maka itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan kuasa, bukan hanya kuasa. Ya, karena gini, coba kita lihat saya contoh ya. Lukas 4 ayat 14, coba baca. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Ya, cukup. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Memang disebut kuasa roh. Tapi kalau roh itu kuasa, ya berarti jadi kuasa-kuasa. Itu yang tadi dijelaskan itu. Ya. Sama halnya juga dengan Roma 15 ayat 19 tadi ya. Roma 15 ayat 13, kekuatan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu kekuatan, maka jadi kekuatannya kekuatan. Jadi justru adanya kata kuasa, adanya kata kekuatan, itu justru secara implisit menunjukkan bahwa dia pribadi yang memberi kuasa. Kalau dia bukan pribadi, bagaimana kasih kuasa? Bagaimana punya kuasa? Kecuali mau bilang kuasa punya kuasa, atau kuasa beri kuasa. Kekuatan memberi kekuatan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke, ada lagi? Saya Pak Pendeta. Ya. Ya. Perkenalkan Pak Pendeta, saya Ibu Neni dari Sulawesi Barat. Ya. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apa akibatnya kalau tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi? Terima kasih. Kalau tidak percaya Roh Kudus satu pribadi, harus dianggap sebagai sesat. Mengapa? Karena kalau Roh Kudus bukan pribadi, otomatis itu menggugurkan konsep yang lain bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, maka Roh Kudus tidak mungkin adalah Allah, karena Allah itu berpribadi. Dan kalau Roh Kudus bukan Allah, maka kita sekian lama percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini disebut Tritunggal. Nah, kalau Roh Kudus ini bukan pribadi, maka dia bukan Allah. Maka dia tidak bisa ada di sini. Maka itu berarti bukan lagi doktrin Tritunggal, tapi doktrin Dwitunggal.
Jadi kita bisa lihat bahwa semua orang yang menolak kepribadian Roh Kudus pasti menolak doktrin Allah Tritunggal. Makanya saksi Yehova yang tidak percaya Roh Kudus pribadi, mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Seperti di bagian pendahuluan saya bilang ada pendeta besar di Indonesia juga yang bilang Roh Kudus hanya sifat. Akibatnya waktu dia menjelaskan paham dia tentang Tritunggal, dia menolak doktrin Tritunggal. Kaum Unitarian juga seperti itu, menolak kepribadian Roh Kudus, itu menolak Tritunggal. Jadi kepribadian Roh Kudus itu berdiri atau jatuh bersamaan dengan doktrin Tritunggal. Ya, tidak ada orang yang percaya Roh Kudus pribadi tapi tetap percaya Tritunggal, tidak ada. Dan kalau mereka tidak percaya Allah Tritunggal, maka jelas itu sebuah paham yang menyesatkan dan tidak benar secara Alkitabiah. Jadi menurut saya orang Kristen yang betul-betul Alkitabiah, apalagi percaya doktrin Allah Tritunggal, harus menerima fakta kitab suci bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Saya baru bahas Roh Kudus adalah pribadi. Nanti dalam episode selanjutnya kita akan bahas tentang kealahan dari Roh Kudus ini. Tapi kali ini kita hanya belajar soal kepribadian Roh Kudus. Kalau ini menyisakan pertanyaan atau kesulitan di dalam pemahaman saudara, maka marilah kami sediakan kesempatan buat saudara. Kirimkan pertanyaan Anda via SMS ke nomor yang tertera di layar kaca ini. Kami dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara. Dan juga saudara yang mau terlibat dalam penuaian besar-besaran terhadap jiwa-jiwa, mengajar firman Tuhan, menghantar firman ini sampai pada banyak orang, saudara bisa ambil bagian di dalam pelayanan ini melalui dana saudara. Saudara, kami beri kesempatan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan kirimkan donasi Anda ke sana dan akan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan melalui Pijar TV. Saya, Pendeta Ezra Soro, dan semua teman-teman dan kru Pijar TV yang ada mengucapkan bagi Anda salam terang untuk Indonesia. Bagaimana pembahasan dan penjelasan yang sudah kita ikuti bersama melalui hambanya Pendeta Ezra Soru? Saya percaya begitu sangat luar biasa, memberikan pemahaman, pengertian, dan juga membangkitkan gairah iman kita untuk semakin rindu mengenal dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tadi kita sudah membahas mengenai Roh Kudus. Pemirsa, masih banyak lagi yang akan dibahas oleh hambanya. Untuk itu tetap setia bersama dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Karena kita akan tuntaskan semua pembahasan berkaitan dengan pengakuan iman rasuli ini. Hari ini kita selesai cukup sampai di sini. Tetapi terus nantikan tayangan berikutnya yang akan merupakan kelanjutan dari pembahasan hari ini tentunya. Saya harus pamit undur diri, tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Apa yang Anda berikan, donasi yang Anda sampaikan itu sangat berarti bagi kami. Karena dengan demikian kami bisa terus menayangkan program ini, Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan Pijar TV juga bisa menghasilkan program-program acara yang lainnya untuk memberkati pemirsa sekalian. Ada saran, ada tanggapan, pendapat atau pertanyaan, sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Sampai jumpa lagi pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.